Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Erlangga Wisnuaji, si paling sport 01. Bersama rekan saya kali ini, silakan perkenalkan diri Anda. Saya Afandi Wiridinata, si paling sport Ayo, berapa gue ya? Lupa. 03 ya? 07, 07, 07. salah. Ya, kita ketemu lagi dalam acara podcast si paling sport, podcastnya CNN Indonesia. Dan kali ini sudah ada tamu yang untuk dapetin waktunya susah banget nih, Pan ya. Luar Dan biasa, akhirnya luar biasa. bisa datang ke studio podcast Betul. si paling sport. Kita sambut Aldila Suciadi. Suciadi. Halo Apa semuanya. kabar, Dila? Baik, baik. Terima kasih sudah menyempatkan waktu hadir di studio kita. Sama-sama. Dila, ini kan sepanjang tahun kan Dila pasti tur semuanya. Hmm. Ini sekarang lagi senggang nih. Kayak Iya. kemarin kalau ngeliat sosmednya habis liburan ya. Iya, jadi kan memang turnya kan dari Januari sampai Oktober. Jadi November itu biasanya November Desember off season dan Desember itu mulai pre-season untuk mempersiapkan tahun depan. Jadi memang kemarin sempat liburan kan habis kerja tuh 10 bulan. Habis itu liburan 2 minggu. Nah, setelah itu ya mulai kembali lagi sebentar lagi. Liburan kemana sih? Ceritain dong liburannya dong. Liburannya kemarin ke Bali sama ke Labuan Bajo. Jadi tadinya pengen ke Labuan Bajo 4 malam, tapi bingung di sana mau kemana aja. Jadi akhirnya kita bagi 2 malam di Bali, 2 malam di Labuan Bajo. Karena memang belum pernah aku ke Labuan Bajo dan itu salah satu tempat yang pengen banget aku datengin dan akhirnya kesampaian juga Keren tahun banget ini. ya baju ya. Keren, harus ke sana. Dila ini bisa dibilang bintang tenis Indonesia saat ini ya, mengingat sederet prestasinya di sepanjang 2023 ini, termasuk 2 kali mencapai semifinal Grand Slam ya, di French Open dan Wimbledon untuk ganda campuran. Ya. Setelah musim yang panjang yang dengan berbagai pencapaian, apa mungkin untuk next-nya Tahun Dila depan, tahun depan rencana ke depannya seperti apa? kalender yang akan diikuti oleh Mhm. Dila kira-kira rencananya gimana sih Dila? Setelah di 2023 itu Dila kalau nggak salah di 3 turnamen WTA 250 juara ya? Iya. Jadi memang bisa dibilang tahun ini itu hasil aku paling baik untuk di ganda dan awal mula kan sekitar ranking 50 ya atau 48 gitu awal tahun ini dan sekarang masuk ke top 30 di 26 dan itu masuk pencapaian gol aku. Memang targetnya di tahun ini itu masuk top 30 Mhm. dan bisa tercapai, puji Tuhan. Dan ya untuk tahun depan aku sih menginginkan untuk masuk ke top 20 atau top 15 untuk berikutnya. Karena memang kalau udah masuk top 50 itu untuk nembus ke top 30 susah. Tapi untuk nembus lagi ke top 20, ke top 15 itu Makin berat lebih lagi. susah lagi. Karena kan poin yang harus didapat tuh harus lebih banyak. Karena gap between pemainnya dari rank aku yang 26 ke 1 itu gede. Daripada kalau misalnya kayak dari yang 100 ke 50 itu nggak terlalu besar gapnya. Ya makin susah lah stage-nya ya, Jadi derajat terakhir nih kalau peringkat-peringkat 10 besar ya Dila ya? iya, jadi kayak kalau buat masuk ke top 20 tuh harus juara yang turnamen gede kayak 500, WTA 1000 ataupun Grand Slam. Nah, itu kalau Grand Slam chance untuk masuk ke top 10 itu ada. Tapi pertanyaannya gini Dila, kalau ngelihat dari, prestasinya nyontek dulu nih, prestasi Dila ini kan ya kalau dari 2022 nih pertama kali bawa, tembus ke peringkat, 100 besar dunia, ini kan sama Astra Sharma, Mhm. pertama gelar juara WTA 2,5. Kemudian sekarang seringnya sama Miyu Kato kan dari Kato. Jepang, tapi pernah pasangan juga sama Erin Rootleaf, Mhm. bener ya? Iya. Terus ada juga pernah pasangan sama Tereza Mihalkova, pernah juga sama Yana Sizikova. Iya. Sebenarnya kalau di tenis itu, milih partnernya tuh gimana sih? Kalau di badminton kan ya kita lebih familiar dengan badminton ya, itu kan pasangan udah tetap gitu. Mhm. Nah kalau tenis kenapa gonta-ganti sih? Itu apa sih caranya milih tuh Dila gimana? Sebenarnya cara milih sih pokoknya ya aku ceritain dulu yang gimana aku bisa partner sama si Miu. Ya. Itu pun aku pasangan pertama kali sama dia itu lewat sosial media. Lah, serius? Iya, lewat Instagram. Jadi aku tanya, kan aku cari-cari pasangan, mmm
itu pun juga cari pasangannya juga lewat sosial media kayak Facebook atau Instagram. Jadi Emang nyari nanya sendiri gitu emang ya? nyari sendiri, Oke, iya. terus? Karena kan, kita kan nggak di satu tempat yang sama. Hmm. Jadi kan nggak tahu dia di mana. Nah, caranya ya chat atau message gitu. Jadi nanya, "Mau nggak partneran di sini?" Kalau dia bilang, "Oh, udah punya partner," ya udah cari yang lain. Lah tapi pertama kali dari sekian banyak petenis Dila, Mmm, milih si Miyukato-nya itu gimana? Apakah pernah lihat sebelumnya, pernah oh, interaksi sebelumnya? Kan cocok-cocokan kan, iya nggak sih? iya, Kenapa itu. Miyukato gitu ya? Kenapa Heeh, Miyukato? Nah, Awalnya itu jadi kan pas yang bulan April itu aku yang juara di Bogota sama Astra Sharma kan. mhm, Setelah juara itu aku tembus top 100 ke iya, 80-an. 86, Nah, dari situ itu bulan April. Sedangkan French Open itu akhir Mei. mmm, Nah, itu kan eh, jaraknya udah kayak sebentar banget. Jadi udah aku nggak tahu kan awalnya aku bisa masuk ke French Open atau enggak. Pas juara tembus ke 80-an. Wah, ada chance nih kalau mmm, aku bisa dapat partner yang top 50 gitu atau enggak top 70. Aku cari mmm, dari yang paling tinggi rankingnya yang aku tahu lah. Seenggaknya yang aku bisa kontak. Dari situ aku coba, mmm, banyak kan udah pada punya partner semua karena kan oh, memang jadwalnya buat daftar itu udah mepet. mmm, Nah, terus aku lihat-lihat, ada namanya Miyukato. mmm, Aku nggak kenal banget sama dia, cuman aku tahu lah, oh ini Miyukato. Dulu kan pernah lawan di Asian Games mmm, yang tunggal. Terus Asian aku Games lihat, 2018 ya? iya, Mmm, terus aku tahu dia pemain double yang bagus. Terus ya udah iseng-iseng nanya, terus dia belum punya pasangan. Terus aku tanya, "Mau coba nggak daftar bareng?" Dia bilang, "Oh, oke boleh, kita daftar aja." Nggak tahu kan bisa masuk atau enggak. Itu pas aku lagi di Vietnam yang SEA Games di Vietnam itu, deadline-nya itu kalau nggak salah 2 hari terakhir sebelum kelar. Terus aku daftar, kita masuk di, urutan terakhir kedua. Akhirnya oh ya udah, akhirnya aku dari Vietnam itu langsung mmm, terbang ke, Paris buat main sama si Miu. Pertama kali kita main itu permainan kita udah langsung ngeklik. mmm, Jadi dari situ kelihatan kayak, "Oh, ini kayaknya lumayan cocok." Akhirnya ya udah dari situ mulai main beberapa kali di tahun lalu kan. Mmm, aku masih main sama dia kan di Grand Slam yang French Open, US Open, sama Wimbledon. mmm. Jadi kita memang pertama kali mulai awal itu dari ya peringkat 80-an bareng itu. Sampai saat ini aku di 26, dia di 27. Oh, oh, Mmm. tapi iya kalau iya iya. begitu berarti latihannya gimana tuh? Apakah secara beda-beda negaranya beda gitu kan nggak Iya, bareng-bareng terus gitu. Kalau misalnya lagi-lagi nih gue compare-nya sama badminton gitu ya. iya. Kalau pemain ganda di badminton kan latihan bareng gitu biar chemistry-nya dapat. Nah, kalau tenis sih dengan Dila, satunya di Jepang, satu di Indonesia Mhm. dengan kalendernya masing-masing itu latihannya gimana? Kita sih Apa langsung biasanya sampai lapangan main gitu aja? iya, Hah? kita Bisa latihannya gitu ya? begitu, mhm. Jadi karena kita udah tahu permainan masing-masing, jadi kalau kita mau bertanding itu kan kita biasanya 2 3 hari, Sebelumnya ya? sebelumnya sampai di di negaranya. Mhm. Itu ya kita paling latihan kayak mukul, 2 hari terus, latihan main poin, cari pasangan lain yang mau main poin, udah gitu aja. Oh gitu ya? Iya, jadi nggak perlu latihan bareng yang setiap hari harus latihan bareng terus gitu, enggak. Berarti beda Kalau ya di sama tenis badminton beda, ya? Iya iya. mhm. Kalau sama yang, ganda campuran yang Belanda siapa? Matthew Matthew Middelkoop, iya, itu gimana? Itu juga kebetulan juga. itu pun juga kebetulan, itu pun, ya aku kenal dia itu, bisa dibilang awal tahun inilah. Oke. Jadi kan sebenarnya emang kan aku bisa dibilang baru di WTA Tour, Mmm, jadi nggak banyak kenal pemain-pemain, cowok juga, mmm, karena kan baru main Grand Slam dari tahun lalu. Nah, aku kenal dia pun ini dari Rohan Bopana. Aku oke. kenal Rohan sejak yang 2018, yang Asian Games Asian lagi, Games kan aku heeh. pernah lawan dia, terus Mhm. akhirnya oh ya ngobrol. Terus, pas yang French Open itu si Matthew ngajakin aku main, Oh, dia duluan yang ngajakin dia main mix gak? mix? Bilang, "Oke boleh." Karena waktu itu peringkat aku itu, 30-an dan sedangkan dia 20. Jadi kita masih bisa masuk buat main mix double. Mmm. Karena kalau mix double itu cut-nya lebih tinggi karena draw-nya lebih kecil. Kalau di double itu draw-nya 64 untuk Grand Slam, di mix double draw-nya cuma 32.
Kalau Oh, mixed double itu peringkatnya peringkat, Dila di ganda putri, peringkatnya si Matthew di Di ganda ganda putra putra gitu? digabung. Digabung? Ya, oh, oke. Oh sama aja gitu. sebenarnya kayak kalau main double juga kan gitu, di-combine rankingnya kan. Tapi kalau misalnya, tadi kan Dila bilang peringkat ganda putrinya 26, Mhm, Miyukatonya 27. mhm. Itu kan bisa aja kan di next turnamen di tahun 2024 Dila ganti pasangan sama Bisa, yang bisa kan? heeh, karena tenis kan kita dapat poinnya itu individual. Jadi Oh, beda misalnya lagi sama aku main sama badminton Mas ya? Angga, Heeh, kita juara, kita masing-masing dapat 1.000, 1.000. mmm, Terus next turnamennya aku partner orang lain, mmm. aku juara lagi sama dia, ya kita dapat 1.000, 1.000 lagi. Tapi Oh, poinnya untuk individual. Untuk beda masing-masing lagi ya. sama Kalau badminton ya? badminton kan mereka satu Satu pair, satu satu pair, pasang kan, heeh. jadi nah bedanya itu. Oh gitu, Makanya kita jadinya bisa ganti-ganti pasangan. Tapi itu fun. ngomong-ngomong French Open kemarin yang insiden di Oh iya, diskualifikasi ya, itu Iya. gimana sih itu? Sebenarnya Itu kita di sini gemes nontonnya? gemes juga ya nontonnya ya. iya, itu apa ya, kayak, mmm, very unlucky incident lah. Maksudnya kayak semuanya itu soalnya kan si Miu sebenarnya kan cuman kayak ngasih bola, Mhm. Ya nggak tapi kenceng nggak juga kan? kenceng. Heeh. Tapi ya pas kenanya itu nggak sengaja di lehernya. Terus ball kita cewek. Mungkin dia kurang berpengalaman, terus kayak rada shock gitu sama mungkin takut dimarahin, nggak bisa ngambil bolanya. Terus penontonnya kan waktu itu lagi lumayan banyak karena itu kan court yang lumayan agak besar, Mmm. banyak penonton. Mungkin juga rada shock, takut. Jadi ball kita sampai nangis. Itu kan kata lawannya dia ngotot ke ininya kan Nah, itu itu juga karena lawannya juga yang kayak Provokasi? rada provokasi. provokasi. Kayak sebenarnya kita udah pas si Miyu mukul ball kitnya nggak ada yang lihat kan sama sekali. Iya. Pemain lawan kita pun nggak lihat, wasitnya pun nggak lihat. Yang lihat cuman Miyu sama aku. Terus aku ngeliat emang Miyu nggak yang kayak mukul kenceng gitu, nggak, dia cuman baling bola, cuman emang kan mungkin karena panjang, jadi kan dia mukulnya agak agak Mmm. kencengan dikit gitu loh, biar supaya sampai di ball kitnya. Pas sampai sana ball kita lagi nggak ngeliat si Miu ngasih bola. Terus ya udah akhirnya kena lehernya. Terus sebenarnya wasitnya udah kasih warning ke kita, Hmm. kayak udah kasih kalau nggak salah poin penalti ya. Jadi ya udah sampai situ udah selesai. Terus tiba-tiba Lawannya itu ya? lawannya yang ke Provokasi. wasitnya bilang lah itu dia nangis, ada darah ini. Emang ada darah? Gak ada. Oh wasitnya percaya ya? Wasitnya sih nggak tahu, mungkin kan kayak dia ngeliat anaknya masih nangis gitu loh, Mmm. terus ya udah akhirnya wasitnya panggil supervisornya. Supervisor turnamen ya. Nah, Tapi emang berdasarkan aturan tuh, ada aturan yang menyebutkan pemain tuh bisa didiskualifikasi karena insiden seperti itu atau gimana sih kalau based on rules-nya gitu? Djokovic pernah kalau nggak salah. pernah, tapi kan Djokovic kan dia mukulnya kenceng. Ya, Kan di rules-nya ada, tapi tulisannya itu kalau misalnya dalam situasi yang kesel, lagi marah, Oh, terus mukulnya kenceng, itu kalau mukul orang, nah itu bisa nah itu Djokovic kayak gitu didiskualifikasi. tuh. Nah, Djokovic kayak gitu. Kalau emosi Miu lah ya, ada kemarin emosional lah, bener-bener makanya balikin bola kan? Iya, iya. Mmm. jadi ya dan kita udah sempet bilang ke referee-nya gitu kayak, "Coba cek dulu aja videonya." Mmm. Kan itu kamera banyak Gini ya, banget. gini. Ih nggak ada VAR. Bola. Kamera Dia kan bilang banyak gini banget. dia. VAR. Seharusnya lihat aja, paling ngecek cuma semenit 2 menit. Iya. Tapi mereka nggak mau, mereka langsung mutusin dari mereka ngomong ke ball kitnya sama mereka ngomong ke wasitnya. Jadi Oh. cuma 2 faktor itu. Lawannya siapa? Masih inget gak Dila? Si Buskova sama Tormo. Itu kan Sorribes. mestinya ketemu lagi ya di turnamen yang kemarin Dila di Zhuhai ya? Iya, Cuman dia nggak datang ya? Zhuhai, mereka mundur. Oh, takut kali tuh. Merasa Mungkin ya. bersalah Mereka dia. juga dikritik habis-habisan itu. Setelah insiden itu Iya. banyak yang nyerang. Sampai kalau di sini sampai isunya sampai wah ini karena Asia aja nih jadi digini gitu segala macam. Tapi di luar lapangan sama si lawannya itu Dila gimana hubungannya? Setelah itu. Kan biasanya kalau petenis kan Iya. ketemu-ketemu terus Pasti kan. sering ketemu ya. Udah nggak ngobrol, udah nggak ngomong. Biasanya kan masih Buang muka ya? iya. Kayak di sinetron gitu kan. Tapi setelah itu kan bisa di mix double-nya ya sampai semifinal ya dan itu kan Iya. iya bener ya? Semifinal. Heeh. Mm-mm. Kalahnya sama si Miu.
Oh Iya, iya. kalahnya sama Miu. Iya, 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 yang iya. Mii juara di situ. Hmm. Itu berentet ya semifinal French Open lanjut Wimbledon ya Iya, so, di mix ya iya. sama si Matthew itu ya. Mm-mm. Tapi itu kan juga sejarah ya waktu Wimbledon ya, Dila ya. Salah satu petenis Indonesia yang bisa sampai sejauh Semifinal semifinal dan di turnamen Grand beruntun Slam. dan beruntun. Iya. Itu gimana tuh waktu itu? Grand Slam loh kan. Dulu waktu zaman-zamannya Yayu, Dila udah lahir belum ya? Kayaknya Dila lahir tahun berapa lah? 95. 95. Aku soalnya nggak sempet ngeliat Tante Yayu main, makanya aku kurang tahu. Aku cuma dengar doang kan dari orang. Oh iya Tante, dulu Tante Yayu nih orang-orang pada takut sama forehandnya. Terus, cuman aku kan nggak bisa ngebayangin karena aku nggak pernah nonton dia main kan. Hmm, Dulu kalau Kak Angie sempet, tapi itu sempet. pun juga aku masih kecil. Wina kan sebelum Angie ya Wina ya. Iya Iya dong. iya iya Heeh. ya. Hampir dekat Iya lah ya. hampir deket. Tapi emang duluan. Iya. Jadi itu prestasi yang kalau dari sepanjang karirnya Dila di tenis nih, Mm-mm. yang paling menurut Dila paling apa ya? Paling memorable apa sih? Apakah gelar WTA pertamanya waktu di Copa Colsanitas? Apakah di Asian Games? Apakah di Grand Slam? Apa di mana Dila? Mungkin yang pertama beda tipis sih. Yang Hmm, pertama mungkin yang Asian Games 2018 hmm, yang di di Palembang. Palembang. Mm. Kenapa? Itu pertama mainnya di tuan rumah di Indonesia. Kedua itu pertama kali aku main Asian Games. Ketiga itu kan kita tidak diunggulkan Heeh. untuk mendapatkan Nggak di target emas. medali itu Nggak, ya? target medali pun juga enggak kan. Hmm. Kayak dapat medali perunggu itu udah kayak bagus banget. Ternyata bisa dapat medali emas. Itu kayak ya highlight. Itu milihnya pasangan sama Kristo gimana tuh? Sama kayak milih Mio Kato nggak dari sosmed? Chris main nih Chris. Apa Enggak. udah dipasangin dari PLT-nya lo sama ini. Iya udah dipasangin dari PLT-nya dan kayaknya kan waktu kan aku kan kayak masih muda lah maksudnya. Nah si Kristonya kayaknya yang milih mau coba pasangan sama aku. Terus aku oke ya udah. Gitu. Itu pun juga kan kita latihan kayak 2 minggu sebelum Asian Games. Latihan bareng. Nah dari situ pun juga pertama kali latihan udah cocok. Pas latihan bareng, oh ini permainannya udah bisa lumayan cocok nih berdua. Ya udah dari situ aja. Oh jadi tenis tuh kalau sama main double itu apa ya, adjustment-nya penyesuaiannya nggak lama ya? Enggak. Dan kan kalau sekarang ini kan karena kita sering nonton dan juga sering lawan, jadi kan udah tahu masing-masing pemain tuh tipe permainannya gimana. Kira-kira kalau misalnya kita pasangan sama ini cocok gak? Kalau pasangan sama yang lainnya gimana? Jadi nyari partnernya juga emang berdasarkan tipe main kita gimana. Iya. Terus nanti cocokin, oh partner gua harusnya yang begini nih kira-kira Iya. gitu ya. Dan juga tipe personality-nya. Kan ada orang yang mainnya agresif atau suka marah-marah. Ada juga yang kalem, yang biasa aja. Terus yang kalau poin menang ya udah gitu aja. Jadi ya cocok-cocokan juga dari situ. Dila cocokannya emang model yang kayak gimana? Aku sih Kalau Miyu lumayan tuh, fleksibel. Maksudnya kayak nggak harus yang dia harus bagus di belakang atau dia harus bagus di depan gitu. Aku sih kalau Miu kan lumayan hampir sama kayak aku lah, bisa di depan, bisa di belakang. Jadi ya nggak terlalu picky sih aku kalau Antara Dila sama Miu yang lebih sering, kan biasanya kalau ganda nih ada satu lah yang dominan. atau enggak lah yang lebih sering ngomong misalnya mungkin semacam itu kalau Dila sama Miu siapa yang lebih mungkin aku ya yang lebih bawel, yang lebih ngemong gitu lah ibaratnya. Dari segi umur sama gak sih? dia Senioran setahun mana? di atas Oh aku. ya seumuran ya. Cuman dia mungkin udah lebih experience di WTA Tour. Karena kan dia habis SMA dia langsung masuk langsung ikut profesional turnamen. Jadi dia udah 10 tahun di situ. Sedangkan aku kan baru-baru aja gitu. Jadi mungkin dia udah lebih berpengalaman. Dan ya aku banyak belajar juga dari dia. Maksudnya kayak apa yang perlu aku tingkatkan. Terus kalau misalnya main di level ini tuh gimana performance-nya. Tapi ya kalau misalnya bawel-bawelan sih tergantung sih ya. Karena sebenarnya juga rada susah sih. Soalnya kan Miu itu
Inggrisnya terbatas. Oh, oke. Jadi Iya, nggak iya. bisa yang kayak ngobrol yang terlalu serius. Karena bahasa Inggrisnya juga aku ngobrol sama dia pun masih pakai yang basic aja gitu. Masa sih petenis sudah keliling dunia bahasa Inggrisnya terbatas? Iya, ada kan yang begitu. Kebanyakan sih udah oke semua. Heeh. Cuman kan kalau misalnya orang Jepang kan mereka kan ya kayak orang Cina aja Ya gitu. logatnya susah di ini ya Heeh, orang kadang-kadang Cina kan pronunciation-nya Iya, ya. dan Cina. kadang mereka emang nggak mau belajar bahasa lain Iya, kan iya. karena mereka mikir ya bahasa Jepang udah bahasa Cina udah gitu. Kayak di Hangzhou kemarin yang ribet Wah ya Dila iya, ya. kalau ke Cina selalu begitu. Pada nggak ada yang bisa bahasa Inggris, ampun dah. Tapi Dila, kalau kita ngomongin tenis pro ya, tadi kan Dila bilang bahwa terjun di tenis profesional relatif baru lah ya, 2000 berapa? 2000 Akhir 2017 kan mulai yang 2017 lah ITF. ya. Kan kalau kita ngelihat nih, Dila tadi cerita sepanjang tahun tuh tour aja keliling dunia gitu kan. Mm, Itu sebenarnya itu kan butuh biaya ya, butuh biaya yang nggak sedikit kan. mm. Itu sebenarnya kalau untuk petenis tuh dapet apanya ya, biayanya untuk cover semua pengeluaran itu gimana sih Dila kalau misalnya kalau kita ngomongin bulu tangkis gitu kan, Mm-mm. itu kan dari PBSI-nya, dari Cipayung, bawa nama negara, udah diatur semuanya. Nah kalau Iya. tenis ini benar-benar semua sendiri, atas biaya sendiri atau gimana? Atau memang ada bantuan juga dari, Atau Dila nyari sponsor gitu? ya, Iya, jadi memang kan kalau di tenis kan kita harus booking hotel, booking pesawat semua sendiri. Hmm, Jadi kalau traveling pun juga kita ngatur sendiri. Jadi itu pun jadi dari pengeluaran pribadi. Nah kan ya dari kita juga pertama harus cari sponsor. hmm, Kalau misalnya sponsor pun kan itu kan nggak gampang ya iya, untuk nyarinya. Ya yang paling gampang biaya mungkin dari bonus, bonus PON, hmm. bonus SEA Games. Nah itu dibuat bonusnya itu jadi buat tur keliling, Diputer lagi diputer uangnya lagi ya. uangnya. Dan Dan itu juga nutup ya? kalau sekarang nutup karena aku kan main Grand Slams. Mhm. Tapi kalau sebelumnya yang masih main ITF, masih yang WTO yang di bawah itu nggak nutup sih. Mhm. Sebenarnya pertanyaan saya tuh lebih kayak gini sih Dila, mikir gitu, ini kan kalau kita ngomongin petenis kita nih ya, Hmm. yang selama ini kayak, mentas ke tingkat dunia tuh rata-rata kan cewek ya? cewek. Kayak Mm-mm. Mbak Yayu Basuki, Winda Prakusa, Angelique Wijaya, kemudian Dila gitu. Terus tapi yang cowok-cowok nih nggak pernah kedengeran gitu yang sampai Kristo doang lah ya, Kristo. Iya. Itu sebenarnya apa sih kendalanya? Apakah biaya jadi kendala utama atau gimana sih? Kalau Kalau dari menurut pengalaman kalau dari Dila deh, pengalaman Dila aku, kan pertama juga nggak peringkatnya pasti dari bawah kan, iya. harus keluar modal dulu Mm, kan. Kalau mm. Dila tuh gimana, mengaturnya gitu, mensiasati pengeluarannya harus besar, tapi harus ikut turnamen keliling, itu gimana kalau Dila sendiri? Ya kalau aku sih bedanya mungkin kalau di cowok itu postur tubuhnya ya. Hmm, Jadi memang kalau pas aku ikut tour itu, kalau cowok tuh yang Eropa, Amerika tuh badannya kan besar-besar. Terus kayak powernya pun juga kenceng. hmm, Orang Asia ada, tapi nggak sebanyak orang Eropa, orang Amerika. Jadi kayak chance-nya mungkin untuk orang Asia bisa ikut tour, ATP Tour itu mungkin bisa dibilang kayak 1/100 atau 1/500. Sedangkan kalau pemain Amerika, Eropa 1/10. Jadi memang lebih banyak pemain-pemain dari sana. Nah itu kan ya menurut aku mungkin karena posturnya hmm. Itu dari dan segi postur ya? dari Kalau segi dari segi postur. biaya gitu? Nah itu juga dari segi biaya, mmm, kalau misalnya nggak tahu ya, kan tergantung individualnya juga ya. Hmm, Mereka mau mengorbankan uang bonus atau uang gaji untuk turnamen, atau mereka lebih baik kayak, "Oh uangnya mendingan buat disimpan aja, hmm, buat masa tua atau enggak dibeliin properti, nanti buat di sini." Ya kan tergantung prioritasnya mereka masing-masing ya. hmm, Kalau aku ya aku memprioritaskan karena aku mau mengejar impian aku mau mengejar mimpi aku, ya aku sebisa mungkin, bertanding di luar negeri. hmm, Jadi ya uangnya aku pakai di situ, aku investasiin di situ, Diputar lagi. diputer di situ, ya puji Tuhan sekarang, aku udah bisa main di Grand Slam. Nah itu hmm. kan prize money-nya dapatnya lebih banyak daripada yang turnamen-turnamen kecil.
Nah Sekarang dari udah situ ya memetik hasilnya lah ya. iya, tapi itu pun aku kan masih traveling sendiri. Kalau aku mau traveling bawa pelatih, bawa visio, itu kan biayanya bisa 2 kali atau 3 kali lipat. Karena kan harus bayar biaya mereka, harus bayar hotel, transportnya mereka, semuanya. Jadi ya untuk sekarang ya aku masih tetap harus mencari sponsor karena aku pengen bawa pelatih untuk traveling sama aku. Hmm. Sedangkan untuk sekarang pun hasil turnamennya belum bisa, prize money-nya belum bisa untuk membiayain semua itu. Lah terus sekarang berarti Dila itu kalau kayak gini pelatihnya jadi gimana? Aku Sama pelatih kan, tetap sama pelatih kan? Aku ada pelatih, cuman kalau lagi tanding di luar negeri gitu, aku cuman latihan sama pelatih itu, tapi aku nggak traveling sama dia. Oh, Jadi dia dia nggak cuman ikut? nggak ikut. Oke. Tapi ada juga aku ada pelatih fisik yang beberapa kali ikut, tapi nggak semua turnamen ikut, karena kan nggak Biaya ya, biaya heeh. kembali lagi ke biaya. Jadi aku bawa dia kadang-kadang kalau ke tempat yang nggak terlalu mahal atau enggak yang deket dia untuk traveling. Mmm, Tapi kalau misalnya kayak misalnya dia di Amerika terus harus terbang ke Australia, kan itu kan biayanya iya, mahal, terus misalnya di Australia hotelnya bisa $200-300 per malam, itu kan aku harus biayain juga. mmm. Jadi latihannya kalau nggak bisa ketemu gitu, gimana dari cuman kasih program aja atau gimana Dila? Kadang kasih program, kadang ya aku ngobrol aja di, text message gitu kan dia Heeh. nanya, "Gimana pertandingannya hari ini?" Terus aku ceritain ke dia gini gini gini. Terus nanti paling dia nanya, apa kesulitannya hari ini, apa yang bagus. Nah di situ. Itu Cuman tetap dibayar tapi dia ya? Kayak gitu doang? eee Konsultasi gitu tetap Enggak, Dila kalau bayar? enggak, karena kan dia tahu kan maksudnya aku cuman main double dan aku nggak make a lot of money. Jadi kayak Oh dia sekalian ngebantuin lah. oh, lah Jadi dibayarnya kalau datang gimana? iya, dibayarnya kalau misalnya aku bawa dia atau enggak aku latihan sama dia itu baru dibayar. Baru ada gajinya dia ya? Iya, makanya, kayak gini pun dia itu punya pemain lain yang dia bisa traveling. Jadi kan dia digaji sama Oh, pemain lain itu kan. kayak ada nutup sana sininya Iya, gitu nuntut ya, sana saling sini, nutup ya. heeh, Emang siapa sih pelatihnya Dila? Pelatih teknik sama pelatih fisik beda? beda. Jadi kalau pas yang di Amerika itu aku sempet latihan sama, pelatih Inggris. Dulu itu dia pelatihnya tahu Francis Tiafoe? Tahu. Nah itu dulu dia itu, ngelatih ini si Francis Tiafoe, terus Mhm. sekarang itu dia ngelatih pemain cowok Michael Moh. Nah jadi aku latihan dulu aku mulai sama dia itu tahun lalu kalau nggak salah. Itu pun juga ya latihannya kayak aku ke tempat dia ke Florida. Dia kan tinggalnya di Florida. Jadi aku latihan 2 minggu, habis itu aku tanding. Terus nanti kalau ada beberapa minggu off, 1 atau 2 minggu ya aku balik lagi latihan. Ya keras juga ya jadwalnya jadi petenis profesional ya. Iya Iya Dila ya, iya, Balik lagi pengorbanannya tadi ya. ya tergantung di kitanya, di si pemainnya, mhm, dan sekuat apa modal lu sih mungkin ya kan. Apalagi kalau awal-awal ya kan, untuk pas iya. ngerintis itu kan, Yang paling susah awal-awal sih. awal-awal itu. Karena kan kita nggak make money kan, kita Iya, malah, ibaratnya bakar duit ibaratnya mulu. iya Ya. ngeluarin duit terus nih. Emang kalau misalnya buat mungkin ada petenis-petenis muda yang nonton nih ya, kalau misalnya mau tur gitu mulai dari nol nih, Mhm, itu untuk paket yang paling murah deh mungkin ke Asia yang level-level iya, ITF yang mungkin 10 ribuan ya, 10 ribu 15. 15 ribu gitu, setahun tuh kira-kira habis berapa sih Dila dulu kalau berkaca dari pengalamannya Dila? Aduh bisa berapa, tergantung juga sih kalau Hmm. misalnya Asia sih mungkin masih Paket yang paling murahnya deh gitu. kayak seminggu aja coba ya, kayak Heeh, misalnya kalau ke Thailand atau ke Malaysia itu kan masih murah kan heeh. tiket, tapi masalahnya itu tiket pun kita nggak bisa beli tiket promo, karena kan kita nggak tahu kalahnya kapan. Oh iya ya, Jadi Oh iya, tiket pasti selalu beli mendadak. Nah, kalau biasanya kalau mendadak kan lebih pasti harganya udah mahal. mahal atau harga normal kan. Nah, ya anggap aja, PP Jakarta Bangkok 5 sampai 10 juta Mhm. tuh. Ini negara Asia yang banyak turnamen itu di Thailand ya? Iya, Oh, kebanyakan di Thailand. Soalnya mereka yang biasanya, suka bikin turnamen di situ, yang ITF ya, yang yang buat ITF, nyari-nyari poin. heeh. mmm, Terus kalau di Thailand pun kan makan masih murah, mhm. mirip kayak di Indonesia, penginapan pun juga masih murah, Ya mirip-mirip lah mirip-mirip kayak harganya, di Indonesia lah. heeh. Cuman bedanya ya kita harus ada biaya tiket ke sana, bolak-balik. Ya mungkin bisa habis sekitar 25 juta Seminggu ya? seminggu, itu tanpa pelatih loh ya, dan kalau mau ngirit. Ya pertama-tama harus ngirit dulu dong Iya, ya? karena Heeh, harus ngirit. Ya kalau bisa misalnya nge-sharing kamar sama iya. pemain lain, atau enggak ya
beli tiketnya PP. Hmm. Yang murah ya paling kalau misalnya udah kalah ya jalan-jalan dulu di sana atau enggak Hmm. latihan di sana, bisa begitu. Ya kalau seminggu 20-25 juta ya kali aja lo mau ikut berapa turnamen dalam setahun kan? Iya, Iya, iya. Kali 52 lah. Ya ada liburnya kali 30 kali udah banyak ya. ya 30. Ya, 30 kali kali deh Makanya tuh tadi 20 kuat-kuatan ya Itu lagi berapa? lo Asia modalnya Itu doang segitu. ya. Asia doang. Iya. Hmm. Ya mungkin kalau roughly setahun itu ikut mungkin kalau yang internasional ya $100.000 lah kira-kira. $100.000, 1,5 eman ya sekarang ya. Tapi kalau sebenarnya kalau dari ngelihat dari prize money-nya ya, tenis itu kan menjanjikan ya, jauh lebih besar dibanding bulu tangkis tuh jauh lebih besar tenis kan? Iya, tapi kan waktu itu sempat ada kayak yang research soal ini. Jadi yang make money itu pemain yang di top 100 single dan mungkin kayak top 50 double. Itu baru bisa make Udah money masuk dari lo tenis. Dila. Iya. Iya, udah making Baru money Baru nih. baru masuk loh, ini baru masuk. Apa itu yang baru berasa lah gitu Baru ya berasa. prize money-nya Prize ya. money-nya baru. Oh, ini dapat lumayan nih dari Hmm. tenis. Hmm, Tapi sebelum itu ya semuanya nombok. iyalah. Ada pemain yang 200 300 itu mereka masih nombok. Emang kalau kita ngomong level Grand Slam lah atau di bawahnya Grand Slam tuh berarti WTA berapa tuh? 1000 ya WTA 1000 kan satu level di Di bawah bawah Grand Grand Slam. Slam. Itu kalau misalnya pahit-pahitnya kalah di babak pertama itu emang dapat berapa sih kalau di ganda putri gitu? Ganda putri. Kayaknya macam-macam ya tergantung Iya, tergantung turnamen ya, turnamen karena ya. juga ya. WTA 1000 itu ada yang mandatory, ada yang enggak. Kalau yang Hmm. mandatory itu prize money lebih banyak. Kalau yang biasa enggak. Jadi Hmm. kayak mungkin kalau yang biasa kalau yang Tapi yang biasa tapi poinnya adalah lo kalau misalnya udah bisa qualified masuk ke main draw-nya, heeh. kalah pun lo dapet uang kan di situ Iya. kan. Semua profesional turnamen Hmm. dapat uang. Dari yang ITF 15.000 pun dapat. Tapi kayak Tapi ITF kecil ya. 15.000 kecil, kayak paling kalau ganda doang menang kalau kalah babak pertama paling cuma dapat $20. Hah? $20? Iya, 20? 20. 20. Iya. 20 Tunggal Ya itu itu kan kalau ITF kalah Iya, tapi itu iya, ITF. ya. Kalau yang WTA 1000 itu sekitar $3.000. Oh. Tapi ya udah dibandingin tunggal beda jauh. Oh iya. Tunggal bisa dapat puluhan. Nah itu kalau Dila sendiri kan, Dila berarti labelnya udah pemain pro kan. Segala macam urusan duit itu Dila ada manajernya sendiri atau siapa yang ngurusin kayak gitu-gitu kan nggak mungkin dong Dila Ngurusin ngurusin tiket tetek sendiri, hotel bengeknya. sendiri. 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 Semua Serius? sendiri. Iya. Traveling sendiri juga. Traveling sendiri. Kayak ini contohnya kemarin aja pas Asian Games. Kan sebelum Asian Games aku main di Meksiko, Guadalajara. Heeh. Itu aku kelar main itu jam 10:30 malam. Itu 15 menit setelah bertanding, itu lagi cooling down itu aku sambil nyari tiket buat ke Cina, ke Hangzhou. Itu 15 menit setelah tanding aku udah punya tiket. Aku itu tiket itu kan jam 10:30 ya. Terus aku balik ke hotel 11:30 malam sampai di hotel. Jam 2.30 pagi itu aku udah harus ke airport karena aku ngejar pesawat jam 5 pagi. Tidurnya kapan Dila? Di pesawat. itu sangat tidak direkomendasikan. Karena bener-bener capek banget. Sampai di Cina pun juga aku masih capek. Berasa capek banget. Karena memang ya itu salah satu hal yang harus kita Konsekuensinya ya. konsekuensinya. Karena kan waktu aku emang mau main di yang Guadalajara itu karena itu WTA 1000 dan kita lagi ngejar WTA race yang sama si Miu kan. Jadi kalau misalnya hasilnya bagus, lumayan poinnya mungkin bisa masuk WTA Finals. Cuman akhirnya kalah di babak 8 besar, ya dari situ ya aku langsung nyari tiket pesawat, booking, udah terbang. Jadi packing, terus jam 2.30 cabut dari hotel. Buset. Soalnya Itu yang mungkin yang banyak orang nggak tahu ya. Orang lihat tenis pro itu wah enak. Hadiahnya uangnya dapat sekian ratus juta. Keliling dunia, ya kan, kemana-mana. Tuh dengerin tuh Dila kayak gitu. Itu hampir setiap turnamen begitulah kira-kira. Tapi ya nggak se-ekstrim itu ya. Kadang kan kalau misalnya kita kalah awal, misalnya mainnya hari Senin, terus minggu depannya udah tanding. Tapi kan misalnya kita hari Kamis, hari Jumat baru tanding. Jadi kan ada beberapa waktu untuk nyari tiket pesawat, nyari hotel. Jadi ya, tapi kalau misalnya yang udah mepet-mepet, misalnya kayak besokannya harus langsung pergi, ya udah, habis kalah
kita selalu sih kalau pemain tenis habis kalah nyari tiket, terus terbang. Gitu aja rutinitasnya. Itu kopernya segede apa Dila kalau traveling begitu? Bawa berapa koper sih? Biasanya ada yang bawa 2 koper gede. Kalau aku bawa 1 koper gede sama tas tenis sama cabin kecil. Itu udah siap angkut aja itu ya? Iya, soalnya kan itu ya anggap aja itu rumah kita selama berapa bulan. Jadi ya kadang aku kalau pernah, barang-barangnya terlalu banyak, aku kirim paket. Jadi di box, soalnya aku kan nggak bisa traveling Iya, sama semuanya kan. Jadi kalau ngeliat aku pakai baju yang sama terus ya karena itu. Tadi Dila bawa raket loh. Mana sih raketnya? Boleh dong lihat dong. Tada! Wes. Coba Nah, Van, lu mau nanya apa soal raket nih? gue penasaran. Jenis-jenis raket untuk petenis itu ini sama nggak sih setiap pemain atau ada tipenya, ada jenisnya, Beda-beda sih. Ada, beda-beda? heeh. Dan Yonex itu yang paling beda karena biasanya kalau raket tenis kan bulat ya, Mm-mm. ininya Penampangnya, frame-nya. Kalau Yonex cuma satu-satunya yang begini, emang nggak bulat? isometric, nggak bulat. Oh ada Kayak lempengnya gitu ya, ya? Oh, maksudnya biasanya kan kan biasanya bulat full gitu loh, iya, oval, oval, biasanya oval, oval. oval maksud gue oval. Heeh. Oh, ini jadi agak-agak ini ya, Agak agak. kayak ada apa? Itulah lekukannya. Tapi kalau ngomongin raket nih ya, kalau kan biasanya nih tarikan senar, kekuatannya seberapa kencang itu kan pengaruh kan. Kalau Iya. misalnya powernya, mau ke kontrolnya. Tapi kalau raket tuh ada jenisnya gitu juga nggak sih Dila? Ada, kan beda brand, beda teknologi. Heeh. Jadi juga ada yang frame-nya ini tebel, ada yang tipis, ada yang bahannya lebih lentur, ada yang bahannya lebih stiff. Jadi ya cocok-cocokan aja sebenarnya. Kalau Dila cocoknya pakai yang raket yang model gimana? Atau Aku kayaknya cocoknya yang rada stiff deh, karena aku lebih suka mukul flat, mukul kenceng gitu. Jadi tergantung tipe Nah, permainan ternyata kita tipe juga permainan ya. juga. Kalau ada yang mukul spin, sukanya yang lebih lentur atau ya tergantung juga sih, tergantung pemainnya cocoknya di mana. ribet ya? Kalau kayak Nadal tuh kan suka dia kalau forehandnya bolanya gitu. Ya kan? Kayak pisang. Kalau lihat slow-mo-nya tuh Nadal gila. Iya. Itu pun juga kalau Nadal ya mungkin dari luarnya itu kayak raket-raket lain, tapi sebenarnya itu raketnya udah di-customize khusus buat dia. Biasanya kalau Ada custom aji-ajiannya. ya. iya. Jadi mungkin kalau yang dijual di luaran berarti 300, mungkin yang Nadal pakai bisa 350. Terus misalnya dalamnya dikasih apalah, teknologi apalah, kita juga nggak tahu. Oh, kalau Dila sama Yonex ya? Iya, kalau Sejak kapan? 2017. Tadi aku pakai hat. Terus raket hat yang aku pakai tipenya itu diganti modelnya, ganti total. Jadi pas aku coba lagi nggak suka, akhirnya aku nyari-nyari raket. Dan Ketemulah pas ini. ketemu ini ya udah. Tadinya ini aku pakai yang model-model lamanya sebelumnya kan. Terus hampir setiap setahun atau 2 tahun kan mereka kan ganti model. Tapi kalau mereka ganti model pun biasanya mirip-mirip. Paling cuman ganti cat atau tambah teknologi apalah. Tapi Dila dengan balik lagi ke pengalamannya Dila di tenis pro nih ya, dengan segala macam perjuangan yang udah dilakukan gitu. Sebenarnya kan Dila tuh udah buktiin gitu bahwa petenis kita tuh mampu gitu bersaing di level tertinggi gitu kan. Sebenarnya apa sih yang jadi hambatan gitu buat petenis-petenis muda lainnya selain biaya ya, pasti biaya tadi Pasti kan. biaya kan. Apa sih sebenarnya yang pengen Dila mungkin bisa omongin untuk menyemangati mereka, ayo dong kita tuh bisa gitu, kita mampu loh gitu loh. Menurut aku sih komitmen sama disiplin, tingkat komitmen sama disiplin para petenis junior Indonesia. Itu yang harus ditingkatkan. Karena memang nggak bisa kayak kalian cuman latihan doang gitu, tapi nggak ikut pertandingan, ya Buat apa buat juga ya? apa? Karena kan sebenarnya tenis itu kita bertanding itu kan untuk melihat Hasil level permainan latihan. kita kan. Nah kalau kita nggak bertanding kan kita nggak tahu apa yang harus diimprove, apa yang kita udah bagus. Nah kan dengan bertanding itu banyak pelajarannya sebenarnya. Tapi masalahnya Pertandingannya pertandingannya ada nggak? Nah, Wadahnya nggak ada ada nggak? di itu Indonesia. dia. Dulu bagus, dulu ada. Karena kan dulu kita punya kalender tahunan. Oh, kejurnas di sini. Rapih tuh dulu ya. Dulu rapi. Udah Tapi ada. lama-lama turnamennya makin hilang. Hmm. Kalendernya hilang juga. Ya udah, akhirnya kan
atlet-atlet junior nggak ada yang bisa ikut pertandingan, malah ikutnya tarkam. Ya Iya iya udah, iya 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 iya. Lawannya ya jadinya nggak improve skill-nya ya. iya. Ya mungkin tadinya niatnya mau, pro jadi ya udah tenis rekreasi aja mungkin karena nggak ada ininya juga, nggak Nggak ada turnamennya turnamennya juga, dan juga. kan ya kembali lagi ke biaya ya, kalau misalnya Ya, mereka harus turnamen ke luar negeri kan biayanya jauh lebih besar daripada ikut turnamen yang di nasional di Hmm. Jakarta atau nggak di Bandung, kan itu kan masih, ja Tapi dari pengalaman Dila nih ya, eh, mungkin banyak orang terbenturnya biaya gitu ya kalau mhm, misalnya mau tur. Tapi kan sebenarnya itu sebenarnya ada masalah, tapi heeh, kan sebenarnya ada solusinya gitu. iya. Sebenarnya dari pengalaman Dila untuk mengatasi masalah biaya itu sebenarnya bisa disiasati dengan gimana sih? Berat ya berat nih pertanyaannya. kayaknya. Berat, karena, jujur ya aku beruntung karena orang tua aku masih bisa ngebantuin. Jadi Hmm. kan dulu pas junior, ya pakai duit orang tua, aku belum punya duit, belum Hmm. belum ada penghasilan sama sekali kan. Ya udah orang tua yang bantuin, ya itu pun juga pengorbanan dari orang tua Hmm. dibutuhkan. Apakah orang tuanya mau melihat anaknya sukses atau enggak? Ya pasti mau lah, maksudnya mereka mau berkorban nggak untuk anaknya supaya bisa bertanding, bisa berlatih gitu, ya kembali lagi ya ke orang tuanya. Sejauh apa mau berkorban ya? Iya, Tapi kan sebenarnya kalau ngelihat Dila nih dari berkaca dari Dila ya, tenis itu kan kayak jadi pintu gerbang untuk bisa ke mana-mana juga kan. Karena iya, kan Dila untuk dapat full scholarship nah, dari University of Kentucky. Kentucky. Kentucky yang bukan makanan tapi kan. Itu Bukan Kentucky Fried Oh itu Chicken. balapan dong. itu itu full scholarship dari tenis karena tenis. Mhm. Nah itu aku waktu pas sekitar tahun kedua SMA itu, nah kan aku kan udah ikut pertandingan ITF Junior ya. Hmm. Nah itu aku, dapat beberapa tawaran dari universitas di Amerika, karena mereka melihat, peringkat internasional junior aku, oh masuk top 100 nih, Hmm. pemain bagus. Ya akhirnya dari itu aku dapat message, terus, dapat email, ya dari situ aku coba kayak aku nggak bisa balas semuanya kan, karena waktu itu aku kurang tahu lah, maksudnya aku nggak tahu mau ke Amerika atau mau lanjutin profesional. Jadi akhirnya ada, salah satu alumni, pemain tenis juga dari University of Kentucky Hmm. Orang yang Indonesia. orang Indonesia, Kak Siapa? Edo Bawono. Oh nggak tahu. Dulu itu dia, main di Kentucky. Itu juga dapat scholarship, nah dia ngenalin aku ke pelatihnya yang di Universitas Kentucky, karena itu, best friend-nya dia. Nah Hmm. dari situ aku kontak-kontakan, terus, aku sempat visit juga ke kampusnya. Jadi pas saat itu aku visit kedua kampus, Kentucky sama Washington. Nah Itu dua-duanya nawarin full scholarship. heeh, tapi sebenarnya juga masih banyak yang lain yang kayak Auburn, LSU, ada kali kayak 20-an universitas gitu. Tinggal pilih tuh ya. Tinggal pilih. Nah, tapi kan kita nggak bisa asal pilih karena kan di sana kan ada yang divisi 1, divisi 2 tergantung levelnya, dan juga conference-nya itu universitasnya bagus-bagus nggak. Ada yang mungkin divisi 1 tapi conference-nya nggak bagus. Nah, aku emang sengaja nyari yang kompetisinya itu levelnya yang tinggi. Karena kan aku kan ini jenjang kayak aku bilang jenjang transisi dari junior ke profesional. Pro. Iya. Jadi pas ya itu Kentucky ternyata divisi 1 dan conference-nya pun juga bagus. Jadi akhirnya aku milih ke Kentucky untuk kuliah sambil main tenis. Tapi berarti kampus-kampus ini yang tadi Dila bilang ada mungkin sekitar 20 yang mereka memang nyari berarti ya, Iya, talent-talent di seluruh dunia ya. iya, Jadi kalau dasarnya lo dari junior udah jago pasti lo kepantau, intinya gitu sih sebenarnya. ya. Dan Iya nggak sih? sebenarnya nggak harus jago banget juga karena banyak universitas kecil Hmm. di sana yang nyari pemain juga Untuk bertanding untuk membawa bertanding. nama Iya, alma membawa Bawa nama mater. nama. kampusnya. Karena Kayak kan sorry tadi kan tadi bilang ada Edo Bawono. heeh, Itu kan sebenarnya kalau di dunia tenis nasional juga namanya nggak terlalu iya, terdengar ya. di Indonesia nggak yang pemain yang Heeh. itu banget, cuman cukup bagus. Tapi ya Dan bisa dapat dan bisa scholarship ya. dapat scholarship, iya. Karena kan memang, demand pemain untuk di universitas Amerika itu banyak. Oh gitu. Jadi mereka kalau yang universitas kecil, yang maksudnya nggak besar, mereka, mungkin kesulitan untuk nyari pemain lokalnya, pemain dari Amerika. Nah dari situ mereka nyoba nyari pemain dari luar negeri. Karena banyak juga pemain luar negeri yang main di universitas di Amerika. Oh, asal lu punya peringkat junior, Iya, internasional junior. heeh.
Oh Soalnya ada gitu. temen aku juga, yang maksudnya tenisnya ya, nggak yang bagus banget, biasa, tapi dia pengen kuliah di Amerika. Nah itu dia sampai, tes TOEFL, tes SAT sendiri, bikin video. Jadi Oh kayak iya dia iya, heeh. nge-approach universitasnya, Kayak nge-apply gitu ya? nge-apply, heeh, dan akhirnya dia dapet full scholarship juga. Tapi kalau Dila kasusnya Kalau aku mereka kasusnya yang mereka yang offering? nawarin. Iya. Oh, Jagoan berarti. jagoan. Tapi memang banyak petenis-petenis top dunia yang tinggalnya di sana, walaupun ketika benderanya bendera kayak Naomi Osaka, dia bela Jepang misalnya, tapi emang Tapi tinggalnya tinggal udah di di sana Iya. dari kecil. Banyak sih Banyak yang, kan? Karena kompetisi di sana rame gitu kan? iya, banyak yang punya, kebanyakan sih mereka punya rumah atau apartemen gitu di Florida. Karena Florida yang kan, banyak ya. ya bisa dibilang Florida itu, tempat tenisnya Amerika lah, karena kan cuacanya bagus. Kalau nggak Florida itu di California. Kalau Florida kan, winter aja masih anget, masih nggak terlalu dingin banget. Makanya orang-orang banyak yang, tinggal di sana. Terus banyak juga tenis academy di sana, Ya. latihannya gampang. IMG kan di sana. Tapi level kompetisi di antar kampus di Amerika itu tinggi atau gimana sih? Frekuensinya sering gitu? Iya, sering. Jadi kalau tenis di Amerika itu bilangnya, spring season. Jadi mulai Januari sampai Mei. Hmm, Itu tenis, olahraga tenis seasonnya di situ. hmm. Tapi, jadi itu tandingnya itu setiap weekend. Setiap Sabtu weekend. Minggu, sorry, Jumat sama hari Minggu. Hmm. Itu tandingnya setiap minggu home atau away. Jadi ya kalau away ya kita ke universitas lain, Tapi itu jatuhnya masih amatir atau udah amatir. masih Iya, amatir? masih amatir. Oke. Terus Nah, kalau ngambil majornya itu gimana Dila? Offeringnya dari kampus itu? bebas. Bebas? Mau ambil apa aja, Oh yang gitu. sesukanya, iya. Dila ngambil apa? Aku ambil matematika ekonomi. Pinter dia. IPK-nya tinggi loh. IPK-nya berapa Dila? 3,9. Waduh, IPK lu berapa dulu? 3,9 maksimalnya 4 kan? Iya, Buset, A semua itu Pan. ada 1B. Gak usah ditegasin gitu. Tapi Biar lebih jelas. tapi Dila kalau ngelihat dari Dila dari segi tenis oke, dari segi apa pendidikannya juga oke gitu kan. Hmm, Yang akhirnya sebenarnya kan Dila kalau misalnya mau berkarir di bidang di gitu. non tenis juga bagus gitu modal ya kan. Mm-mm. A- Apa sih yang membuat Dila milih tenis gitu? Jadi sebenarnya pas kuliah itu aku kayak masih belum yakin mau ikut profesional atau enggak. Jadi kan, awal-awal masih kayak, aduh nggak tahu deh gimana. Jadi jalanin dulu aja dua-duanya. Terus pas tahun ketiga itu, prestasi di tenis aku lumayan, kayak hasil-hasilnya bagus, terus permainan aku meningkat. Nah dari situ aku kayak pelatihnya pun juga ngedorong aku terus kayak, "Nanti setelah lulus ini lo harus coba main profesional." Aku awalnya kan kayak iya-iyain aja lah, maksudnya kayak, "Iya iya." Tapi makin lama kayak, oh tahun terakhir meningkat lagi nih. Terus aku kayak mikir, oh mungkin, boleh nih dicoba, kayak beberapa tahun lah. Gimana sih, apa, bisa sukses nggak di profesional tenis kan. Dan aku juga waktu itu kan pas balik dari Amerika itu kan langsung masuk timnas. Jadi memang udah ada tempatnya juga kan, maksudnya udah, dan ya dari situ aja mulai dari nol lagi. Dari situ yakin ya dengan hasil-hasil yang sudah dicapai. Iya, Ya kan kayaknya berasa juga kalau lu misalnya di satu bidang tertentu, wah kayaknya lumayan nih gue nih. Terus deh gitu. Atau, iya, Duitnya "Ah, juga gua lumayan gini nih. doang nih jadi. Tapi iya, dengan tadi Dila cerita jadwal yang sebegitu padat gitu ya. mhm. Pastilah pernah jenuh kan atau nggak gila hidup gue gini amat ya. Belum sih, Belum. belum. Kita aja dengernya gila. Capek banget. Tapi pasti ada dong rasa jenuh gitu dari hidup nomaden gitu kan, dari turnamen ke turnamen, jauh dari orang tua, jauh dari Belum. Tapi mungkin belum. Belum, menurut berarti jawabnya belum enggak, kan? gini menurut gue mungkin justru nggak bosen. Iya. Karena Lu lo cobain kan hidup enggak, kayak maksud gue gini, Dila, gila lu. karena lo pindah-pindah, lo tempatnya pindah-pindah, lo kesana kemari,
Iya, Justru kalau ada yang ngurusin enak kan, ini Dila ngurusin sendiri semua kan? Iya. ya berarti dia menikmati apa Enjoy yang ya? dia lakukan. Aku malah nggak suka kalau misal aku kan seumur hidup belum pernah kerja di belakang meja gitu lah. Jadi kayak tapi kayaknya nggak suka kayak mesti kerja kantoran gitu yang duduk Oh seharian, iyalah, office hour gitu kayaknya aku nggak cocok. saya juga nggak cocok, ini dia cocok. Jadi kayak untuk sampai sekarang sih ya masih enjoy aja sih. Karena aku emang enjoy suka traveling. Oh, tapi dari rutinitas tour gitu, pasti ada bosennya dong. Biasa ngapain sih? Oh. Pernah kan pasti Oh, jenuh ngisi waktu tenis mulu. ininya ya. Ya jenuh sih pasti pernah. Misalnya habis tanding kalah, terus kayak kalah mulu. Kalau mulu. Tapi ya paling sehari 2 hari aja gitu kayak nggak megang raket, nggak main tenis. Tapi hari berikutnya ya main udah biasa lagi. Jadi Hmm. emang ya kayak belum bisa lepas dari raket tenis. Atau mungkin ada nggak buat Dila motivasi khusus yang misalnya lagi kalah nih, kalah di babak awal, terus ada motivasi, aduh gue harus kayak ada idol yang Sebenarnya jadi kalau buat aku motivasinya itu karena aku kan punya goal di akhir tahun Yang dan tadi aku peringkat WTA-nya ya. dan aku ingin mencapai itu. Jadi kalau misalnya aku habis kalah kan kayak kesel udah gini, udah nggak mau, pokoknya nggak mau ngeliat lapangan tenis. Tapi kayak besokannya kayak ini lagi kan, oh aku punya goal ke depan yang harus aku capai, ada targetnya. Nah dari situ ya aku harus latihan lagi, harus persiapin lagi minggu depan. Hmm. Kalau petenis idolanya siapa sih, Dila? Cewek siapa, cowok siapa? Kalau cowok sih Federer ya. Federer. Heeh, Oke. dari dulu. Kalau cewek tuh aku ganti-ganti, tergantung musim. Dulu pas masih kecil sukanya Justin Henin. Ah, Terus oke. kan dia udah nggak main, ganti Sharapova. Terus dia udah nggak main. em, Siapa lagi ya? Dulu sempet suka Iga. Sekarang Iga. Iga Swiatek. Iga Swiatek. kalau yang lokal ada nggak jadi idola? Yang lokal, eh aku soalnya kan aku nggak sempet nonton mereka. Kan Jadi dia aku jarang di kurang sini. tahu. Ya kan waktu SMA di Jakarta ya kan? Iya, tapi kan aku kan nggak nonton gitu loh. Kayak Tante Yayu aku tahu, tapi kan aku nggak pernah nonton Tante Yayu tanding. Hmm. Nggak tahu permainannya gimana. Cuman aku tahu oh Tante Yayu tuh Lihat di YouTube dia. iya. Iya sih seharusnya ya. Cuman kayak soalnya dulu tuh aku nggak demen banget nonton tenis. Lah? Aku nggak demen nonton tenis. Lah terus kecemplung ke tenis? Tapi main tenis. Main tenis, cuman aku Tapi nggak nggak suka suka nonton aja. tenis. Enggak. Nah itu aneh lagi. Iya ya. Oh, main aja gitu ya. Main aja. Jadi aku nggak terlalu demen nonton tenis gitu. Awal main dari bokap, Keluarga. keluarga. Ya, bokap. Dari kakek main tenis, terus papi hobi main tenis, terus sampai kakakku juga yang pertama main tenis. Jadi satu keluarga bisa main tenis. Tapi yang jadi Aku. Dila doang ya. Yang ke pro Dila aja Yang gitu ke pro aku. Dulu kakak sempet juniornya sempat main bagus juga masuk timnas. Hmm. Tapi habis itu dia kuliah ke Amerika, dapat scholarship juga. Dari tenis juga. Dari tenis juga. Tapi setelah itu udah setelah kuliah berhenti, terus kerja. Kerja kantoran. Oh Dila nggak mau tuh ya. Nggak mau dia. Tapi dengan apa ya, kepadatan schedule Dila nih yang di Indonesia mungkin cuman setahun berapa minggu main di Indonesia Dila? 2 bulanan 2 lah, 2 bulanan bulan. kan? 3 bulan lah 3 maksimum. bulan ya. Itu kehidupan sosialnya Dila di luar lapangan tenis gimana tuh Dila? Menyeimbangkannya. Gimana ya? Ya kayak mungkin kayak temen mungkin Temen, terbatas banget kali ya. iya ya reuni tahunan. Kayak baru Tahunan. bisa ketemu kan November. Ya Hmm. dari situ ketemuan. Tapi juga kan aku ada temen yang selama di tour kan. Ya mungkin aku lebih sering ketemu mereka daripada ketemu temen aku yang di Jakarta. Iya sama petenis juga dong Sama berarti. petenis juga, Iya, iya. circle-nya itu aja ya. Iya, circle-nya kebanyakan sih ya temennya teman-teman petenis. Kecuali ya yang di Jakarta, mungkin ada temen SMA, temen SD. Tapi itu pun jarang ketemu sama mereka. Pengorbanannya ya, Dila mau nggak mau ya. Iya, mau nggak mau ya begitu. Tapi ya untungnya ya teman aku juga ngerti dan ngedukung. Jadi ya mereka juga ya, kita ya biasanya kalau beda tempat ya paling lewat WhatsApp.
gitu. Ya untungnya kan sekarang udah lebih gampang ya daripada dulu ya. Dulu kan Iya, masih harus pakai Skype atau apalah itu. zaman dulu Zaman banget. dulu iya. Sekarang udah gampang, semua tinggal chatting gini-gini. Tadi 2023 target top 30 ya. Ya, Tahun depan maunya top ke 15. 15. 15 ya. Itu perlu menangin berapa turnamen tuh kira-kira? Tergantung turnamennya apa. Kalau misalnya turnamen gede Grand Slam gitu mungkin satu kali Satu kali bisa ya. cukup Atau dan WTA 1000 yang atau WTA 1000 dan 500. dan Mm. 500. Tapi ya hasilnya ya harus konsisten aja. Kayak Itu kalau nentuin turnamen apa, misalnya ini Dila tahun depan sama Miyukato terus nih. belum tahu. Kemungkinan. Oh, kemungkinan Lagi ya. nyari-nyari, lagi lihat-lihat, cek Dan ombak. Oh, dan Miyukato juga mungkin gitu ya. Iya, Lihat gitu ya. Jadi sama-sama. iya. Tapi kan ada beberapa kayak pemain yang ngajakin main double buat tahun depan. Tapi kan aku masih oh ya ada tuh dari sekarang ada, ada ya. ada. Mungkin masih nyaman sama Miu gitu ya. Iya, aku Terus kan ada harus BT-BTan gak ya kalau di tenis? Miyu, gue main sama dia. Oh lu, nggak ada ya? mungkin ada ya nggak tahu ya. Baper lu main tenis baper. Nah, tapi kalau misalnya sama Miyu gitu, nentuin kita ikut turnamen ini, itu rembukan berdua atau gimana sih? Iya, kayak mungkin kalau yang tahun ini kan kayaknya kita mainnya tuh hampir semua turnamen kita ikutin kan. Hmm. Tapi kayak tahun depan aku akan lebih selektif lagi dan mungkin banyaknya ya main yang turnamen yang tinggi yang Grand Slam, WTA 1500. Nah ya dari situ ya soalnya kalau tenis kan misalnya hasilnya udah bagus kita nggak perlu ikutin turnamen lebih banyak kan. Oh iya, Tapi karena kalau poinnya udah misalnya lumayan gitu ya. poinnya udah lumayan. Tapi kalau hasilnya kurang bagus ya kita masih harus terus Kejar. coba lagi. Hmm. Kalau dari rangkaian turnamen yang diikutin, dari rencanain bentrok gitu sama PON atau sama SEA Games gitu, milih Nah, mana Dila? tergantung ya kayak Tergantung. kayak kemarin mau ikut yang di WTA 500 Tokyo itu Hmm. barengan sama Asian Games. Jadi ya ikut Asian Games. Tapi kalau misalnya barengan sama Grand Slam ya aku kayaknya sih Grand Slam lah ya. ya tergantung turnamennya bentrokannya sama turnamen apa. Kalau turnamennya nggak terlalu penting atau level di rendah, ya aku main SEA Games atau Asian Games. Karena suka atau nggak suka, ajang multi event kayak PON, SEA Games gitu, jadi ajang untuk Dila sebagai petenis pro cari modal ya, Iya, modal untuk tur iya. Jadi kalau ada keliling nanya dunia. kenapa masih main PON, ya bonusnya itu ya buat tur lagi. Iya. Karena sebenarnya kalau lihat dari levelnya, kalau level PON ya udahlah nggak ada Iya, lawan lah ya. Iya. Lu mau nanya apa lagi nih kan? Tadi Hampir sejam loh kita udah ngobrol. hampir sejam ya. Tenis idola udah, target musim depan udah, soal raket udah. Di absen. Tapi emang Dila ini kan narasumber yang udah kita lama tunggu ya. Ini Udah berapa lama loh kita asli. Dila kapan Sampean. kapan balik? Dila udah punya pacar belum sih Dila? Belum. Ya gara-gara keluar negeri mulu sih. Susah gimana mau punya pacar? Jangan curhat. Kasih curhat sekarang. Ya mungkin ujung-ujungnya circle-circle tenis-tenis lagi mungkin ya. Nggak tahu Atau gitu. mungkin bisa niru caranya Mbak Yayu kan? Kan dia udah bawa pelatihnya setelah menikah sama Mas Suaminya, Heri, iya. suaminya. Ya lagi dicari. Maunya juga begitu, jadi kan lebih murah ya. Sebenarnya gue punya cerita lucu sama Dila mau ketemu sama Nggak usah mantan. diceritain. Jangan. Masa enggak nih? Itu sudah masa lalu. Masa lalu ya. Masa lalu Biarlah masa berlalu. Iya, betul. Iya. Udah kalau nggak ada lagi kita tutup. Oke. Iya, mudah-mudahan tadi cerita perjuangannya Dila, gimana sepak terjangnya Dila bisa menginspirasi ya petenis-petenis muda kita bahwa emang kalau untuk menuju petenis profesional jalannya nggak mudah. Ada harga yang harus dibayar, ada pengorbanan yang harus dibayar, Dan ada komitmen yang harus ada Iya, komitmen, komitmen. ada konsistensi. Ya. Itu Betul. yang harus Kita- digarisbawahi. Kita doakan mudah-mudahan musim depan Dila tetap bisa mempertahankan performanya atau lebih baik dari 2023 mungkin ya. Amin. Dan Semoga. muncul Aldila lain Itu penting. Iya, Itu penting. regenerasi. di Karena tengah
kekisruhan di tubuh Pelti. Ada apa ini? Oke Dila, terima kasih waktunya Oke, ya siap. sudah menyempatkan diri datang di podcast Si Si Paling Paling Sport Sport. sebagai si paling tenis. Si paling tenis. Gue tutup dulu ya, Van ya. Oke. Oke, tadi obrolan kita dengan Aldila Suciadi, petenis putri andalan Indonesia yang prestasinya sudah mendunia. Sampai jumpa lagi di edisi podcast Si Paling Sport mendatang. Saya Erlangga Wisnuaji undur diri. Saya Avandi, Si Paling Sport 07. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya.